Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunno Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan yo bolak. Lah tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjile dipilih salah sitok. Berarti itu pembatasan apa? Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada. Awara ya dadi wong alim, kembung malam piro? Malam 22. Selikur. 22. Piro? Yes. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan, malah ulama sedarani mulai ruwah, iso wis ruwah wingi. Wong kula sering tau Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kaya wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal to? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Kuwi mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunno Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan yo bolak. Lah tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjile dipilih salah sitok. Berarti itu pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar lail apa unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong kula takoki wong Gus nuzul Quran tanggal pira 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingungno wong. Nah aku sih ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal pira? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa. Nek ora tau bingung ngono. Wah, ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Iki ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar itu wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijamin ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Selikur. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Quran turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada deh orang tahu kalau ya gumen ngomong ya kok penak weh mulai jadi wong alim loro kan ora usah mari eskal ngatuk ditumpuk penak pokoke nuzul kan bro 17 Lailatul Qadar selikur lha jare Lailatul Qadar pulang tujuane Quran kok beda tanggal kan gak tau kan mikir alhamdulillah Panggilan Lailatul Qadar lho saya guys pinter saya lihat mas gitulah berarti sekeliwat jadi ilmu itu kabeh bingung no kan ya biasa bingung mana yang bodoh barokah kalau ada orang dipilih pangeran dia milih jadi bodoh tapi pangeran milih kalau jadi pinter jadi tak syukuri lah. Tapi kadang kalau iri, yang bodoh iri, modelnya penak urip santai. Ya saya kira Lailatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainu nuzulil Quran, jo ainu Lailatul Qadar. Berarti tanggal berapa? Darawane lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo, kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebab macam-macam. Hasud. Nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifat wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang, berarti wedok, tukang protes itu wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimbangkan ke saya, itu ya ora sopan. Problem-problemnya dewe kok ditimbangkan ke saya. Begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi, karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rumah awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? Bisa gunawas. 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau bilang gini, cong nak tamu keimangan, itu sak piring tak 1 upo. Enggak jawab ya? Sak piring, orang iso misal, oh tak keimangan, gue sak upo, sing betul. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal. Loh, salah nih aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ngene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hurujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini Jibril baris dada atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, wis malah pusing, malah napa? Pusing. Udah gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama, lidzakari mislu hadzil unsayain, itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu, termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kematangan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja, maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya dan ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh.
sudah kerja direktur BUMN, hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen, gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan, dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu, terus ngadeg balik, apa? Ada bulan, nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami, wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen, dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu, ajusu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng yang anak gedang goreng ngekei duit, ya lugu saja, itu bagus daripada kamu pakai argumentasi. Karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif. Karena tadi kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu, fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul, kemudian direvisi dakarin, fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali, fali aula rojulin zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini, yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih, apa berdasar definisi, apa berdasar kehendak yang milih. Ya kok mulai do pinter, tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah.
dan semua di alam raya ini milik Allah, maka dipilih dan dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita, apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk, boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Enggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak sung sugih HP ini kudu larang, nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dundu swarga lho, kudu iku sing swargane mbahmu tapi kudu. Nah kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas muslim, terus Islam Indonesia aku tuh jadi sampling Islam seluruh apa dunia. Ya ora usah sombong ngono, ya keben mayoritas juga wonge kakean ngono ae, ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional, ora perlu ngono. Lah misalnya terus jadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teki diusep-usepno ning pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono, biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia nak jaran Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus nunggu apa? Sak jam. Nah ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi dong. Nabi sekaruan afdhalul khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi butuh sepuro kan. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kabudut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas ae, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia, di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan dan ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe akeh ke Islam, ngelakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate.
Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul nanti. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri, kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian, dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina, tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya, malam yuhur kiri sampai apa nafas apa terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati, itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni, yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku Delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakit dia nak ngoten. Makanya Fir'aun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal ya gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti harus kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggon monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medhit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhil qaribun
minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wes jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim tuh mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mengapa jundur Gus Pak jarang istighfar? Aku sih istighfar sakeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no? Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail, orang-orang keren, no? Makhluk-makhluk no? Keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa jadi dibanding orang Papua kan alim.